Halo, salam Just Talk. Gue kembali lagi dengan preview Champions League. Tapi sebelum gue lanjut, video ini disponsorin oleh Peluit Panjang. Apa itu Peluit Panjang? Peluit Panjang adalah website. Ya, kalian bisa cek peluitpanjang.id. Di sana kalian bisa melihat banyak berita tentang sepak bola, cuplikan, review, report, macam-macam segala macam, bahkan juga prediksi. Kalian tahu bahwa gue tidak memberi prediksi. Nah, prediksi ini ada di peluitpanjang.id. Silahkan datang ke ke website itu untuk mendapatkan prediksi yang kalian inginkan. Dan di samping itu Peluit Panjang juga punya grup Telegram, oke? Grup Telegram itu kalian bisa gabung, tinggal klik di deskripsi di bawah ini, nanti gue add, dan gue juga ada di situ. Sekarang ada sekitar 3.000-an orang gabung. Tiap saat diskusinya cukup seru, banyak perbedaan pikiran, tapi secara overall pembicaraan diskusi di akun Telegram Peluit Panjang itu sangat sehat, oke? Jadi gue sarankan gabung di sana karena sekali-sekali gue nongol dan gue sendiri ada di sana, karena banyak yang mempertanyakan itu akunnya Coach Justin bener atau enggak, apakah atau adminnya enggak. Gue pribadi yang ngomong di situ, oke? Jadi kalau kena semprot, gue yang nyemprot lo, bukan admin gue. Ya, kita mulai dari Inter next matchnya ketemu Shakhtar di kandang Shakhtar, dan ini tidak menjadi pertandingan yang gampang. Di match pertama Shakhtar maupun Inter kalah yang lawan Madrid, Shakhtar lawan Sheriff. Nah, ini agak lucu dalam arti Sheriff ini nggak bisa diremehkan juga. Nah, Shakhtar ini kan tahun lalu di grup Inter lolos mereka kalau nggak salah ya. Artinya di atas Inter karena Inter yang 4. Nah, kalau melihat perkembangan di Serie A dan juga melawan Madrid, gue bilang Inter punya peluang besar untuk bisa meraih 3 poin. They have to win. Seri pun, ya Seri masih hidup sih. Apalagi kalau seandainya Sheriff nggak kalah lawan Real Madrid. Tapi main away, kalau bisa sih, kalau bilang jangan kalah aja. Kalau kalah akan jadi berat. Dan Inter punya segalanya untuk melakukan itu. Asalnya fokus, kayak jangan sampai kayak lawan Real Madrid ya. Di menit-menit terakhir kecolongan, oke? Terus ada PSG Man City ini seru. Ini yang pasti ditunggu-tunggu banyak orang. PSG Man City ya, tim penuh dengan bintang yang belum menjadi tim, lawan tim pemain bagus yang sudah menjadi tim. Tapi City ini kan kekurangan striker ya. Jadi mereka tidak punya benar-benar killer. Dan sementara PSG dengan 3 pemain depan, kemungkinan besar Messi sudah kembali lagi. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang kalau gue bilang semoga seru. Semoga PSG nggak ngincer counter doang kayak pas lawan Barca. Nah, tapi gue melihat PSG malu sebenarnya kalau main bertahan lawan City. Ya berani bermain lah, keluarkanlah skill individu, tunjukkanlah bahwa lu masih bisa bermain as a team. The problem dengan kalau dari sisi performa, ya jelas gue unggulkan City dari sisi permainan. Tapi PSG ini kan punya kualitas individu yang butuh sedikit peluang untuk bisa cetak gol. Nah, that's why ini akan menjadi pertandingan yang semoga seru dan nggak bisa diprediksi. Porto Liverpool ya nggak perlu dibahas ya. Milan Atletico Madrid, kalau gue bilang Milan Atletico Madrid ini juga untuk Milan harus bisa menang, tapi karena bermain di kandang sendiri. Nah, Atletico ini bukan tim kemarin sore ya. Kalau gue bilang sih, gue sedikit unggulkan Atletico, bukan berarti Milan gak bisa menang, bisa aja. Tapi tim ini cukup alot. Memang mereka sekarang lagi terseok-seok ya. Kalau seandainya Milan bisa bertahan, curi 1 gol kayak terakhir, Atletico Madrid ini 4 match terakhir sekali menang, 2 kali seri, sekali kalah. Dan menangnya itu pun lawan 10%. Dalam arti mereka lagi menurun juga. Tapi kualitasnya ini kan nggak bisa dipungkiri.
ATM walaupun terakhir seri lawan Porto. Sementara Milan kalah lawan Liverpool jelas kalah kelas. Tapi Milan punya senjata yang tidak banyak tim miliki, yaitu fighting spirit yang luar biasa. Kalau Milan menunjukkan fighting spiritnya dari detik awal sampai detik akhir, bisa aja Milan menang, kenapa enggak? Ini pun juga untuk gue 50-50 match yang seru untuk dia pantau. Kita lihat Munchen MU, Benfica bareng enggak. Man United MU ketemu Villarreal. MU sudah kalah lawan Young Boys. They have to win. Itu yang jadi masalah. Apakah mereka bisa menang? Villarreal itu tim alot. Kemarin kalau nggak salah seri ya lawan Real Madrid. Jadi nggak segampang itu. Kalian tahu pas final UEL ya, mereka bermain bertahan, sulit untuk ditebus, sekali counter bisa cetak gol, atau mereka mendapatkan banyak peluang loh lawan MU. Nah, di sini MU harus bisa mengantisipasi, dalam arti jangan asal menyerang tapi fokus ke ke pertahanan untuk bisa mengantisipasi. Jangan semua wingernya naik ke depan. Jadi sedikit counter yang didapatkan Villarreal ini harus diantisipasi. Tapi feeling gue di babak pertama Villarreal akan main terbuka. Mungkin di babak kedua akan lebih bertahan. Cuman MU is MU. Kalau main bagus dilibas Villarreal. Tapi kalau main kayak match-match sebelumnya, amburadul, terlalu tergantung oleh momentum dari Ronaldo, dari Bruno, dari Pogba. Ini yang jadi masalah dengan Man United. Tapi ini sudah gue bahas berkali-kali. Jadi ini pun salah satu pertandingan yang kalau gue bilang sulit diprediksi, tapi gue nggak lihat ini akan banyak terjadi banyak gol. Oke? Juve Chelsea. Nah, Juve tidak diperkuat, dibalas sama Morata. Sementara Chelsea baru menelan kekalahan. Dan sebenarnya nggak main jelek, lebih buruk daripada biasa. Tapi pertahanan Chelsea sangat solid sehingga City itu nyaris nggak dapat peluang juga, nggak dapat peluang besar ya, semua setengah-setengah peluang lah. Sementara Juve lagi terseok-seok, 2 kali terakhir menang, tapi menangnya juga tipis, sangat sulit, ugly win semua, berusaha bangkit. Ketemu Chelsea ini momentumnya tidak tepat kalau menurut gue. Kenapa? Karena mereka kehilangan beberapa pemain yang penting untuk gue. Dybala sama Morata penting dibanding Moise Kean sama Kulusevski. Dan gue melihat Allegri ini masih belum dapat atau belum bisa membuat Juve bangkit lagi. Maka dari itu, ya gue bukan fans dua-duanya, tapi gue dari sisi permainan, dari sisi direct, in this case gue bilang Chelsea harus balik ke 3-4-3, bukan 3-5-2. Ya, jadi gue sedikit unggulkan Chelsea, tapi Juve main di kandang dengan kalau mereka bener-bener fight, ini juga untuk gue masih 45-55% untuk Chelsea gitu. Bukan berarti Chelsea pasti menang ya, enggak sama sekali. Tergantung efektivitasnya seperti apa. Lukaku kalau kayak kemarin mainnya sama Werner di depan dan lagi tumpul ya, bisa banget Juve menang, ugly win. Kita ke Barcelona. Barcelona setelah bangkit akhirnya, apakah bisa menunjukkan performanya kembali? Karena ketemu Benfica, bukan tim kemarin sore. Gue nonton Benfica pas lawan PSV, bertahannya gila, kuat banget. Dan disitulah Barcelona harus lebih kreatif dan menunjukkan terutama motivasi. Motivasi bermain itu penting sekali. Itu yang gue tidak lihat di 2 match setelah kalah lawan Munchen. Kalah lawan Munchen di grup itu, feeling gue juga semua kalah. It's not an issue. The point is, lu harus bisa menang lawan Benfica dan Dinamo Kiev. Lu akan lolos sebagai grup runner up di grup. Nah, Benfica ini kalau Barca bisa menang, ini memberikan pukulan cukup telak lah. Dan Benfica sangat bisa dikalahkan di kandang. Sangat. At least kalau seri pun masih bisa diterima, tapi nggak boleh kalah sama sekali. Dan kalau Barca main kayak kemarin, harusnya Barca bisa menang.
karena kemarin bermain very fresh, dan mungkin si Ansu masuk di babak kedua, I don't know. Kita lihat aja. Terus apalagi, sebentar gue cek dulu apalagi yang seru. Ya Porto Liverpool perlu nggak dibahas? Nggak lah, ini Liverpool Porto tim alot, tapi gue bilang sih Liverpool bisa menang lah. Tinggal tunggu Atalanta Young Boys. Kalau Atalanta menang itu berat untuk MU dan Villarreal, karena Young Boys untuk gue tim yang akan menjadi rank 4. Oke, sementara itu dulu. Kita besok kembali dengan review, dan jangan lupa gabung di grup Telegram di deskripsi di bawah ini. Thanks for watching.